Selamat sore menjelang malam. Perkenalkan, nama saya Vincentius Feran Wijayanto, NPM 06 2016 106660. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas pendahuluan laporan sementara pada pertemuan ketiga modul 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai TRIP. Di sini terdapat langkah-langkah percobaan. Yang pertama, pada kuadral 5.1 mengimplementasi TRIP dengan TRIP kelas bagi parent. Salah satu cara untuk membuat TRIP adalah dengan mengextend kelas TRIP. Program berikut adalah contoh cara membuat TRIP dengan mengextend kelas TRIP. Di sini dapat shortcode, di sini ada screenshotnya, dan hasilnya untuk pada screenshot shortcode-nya adalah TRIP berjalan. Kedua, mengimplementasi TRIP dengan interface runnable. Selain dengan mengextend kelas, TRIP kita juga dapat membuat TRIP dengan cara mengimplementasikan interface runnable. Berikut adalah contoh program untuk membuat TRIP dengan interface runnable. Ini terdapat contoh programnya. Di sini ada hasil runningnya, yaitu sedang berjalan, titiknya jalan. Lanjut, kita mengimplementasikan TRIP dengan membuat instance dari kelas TRIP. Selain mengimplementasikan interface runnable atau mengextend kelas TRIP, kita juga bisa membuat TRIP dengan cara langsung membuat instance dari kelas TRIP. Di sini terdapat sebuah shortcode, lalu di sini ada hasil runningnya sedang berjalan tanpa titik-titik. Lanjut, start TRIP twice. Apakah sebuah TRIP dapat dijalankan lebih dari satu kali? Berikan alasannya. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan program berikut ini. Di sini terdapat program, lalu ada screenshotnya untuk coding, dan ini ada running. Dan penjelasannya adalah sebuah TRIP tidak dapat dijalankan lebih dari satu kali, karena sebuah TRIP tidak bisa ditumpuk dan hanya bisa dijalankan satu kali. Lalu selanjutnya, menjalankan TRIP dengan memanggil metode run. Dapatkah kita menjalankan TRIP dengan hanya memanggil metode run saja? Berikan alasannya. Ini dapat shortcode, ini ada screenshot, ini hasil running. Penjelasannya adalah TRIP dapat dijalankan dengan hanya memanggil metode run karena pada status TRIP ini berubah menjadi runnable, yang berarti TRIP sudah memenuhi syarat untuk dijalankan, akan tetapi tidak dapat memanggil stack tersebut. Lanjut, permasalahan ketika memanggil metode run. Apa yang terjadi ketika kita menjalankan TRIP dan memanggil metode run? Apa perbedaan memanggil metode run dan start? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, silakan jalankan dua program berikut dan buat analisa untuk perbedaan pemanggilan metode run dan start. Di sini terdapat metode run, lalu ada screenshot dan hasil runnya. Di sini penjelasannya adalah perbedaannya pemanggilan metode run adalah jika dengan menggunakan metode run maka TRIP dapat dijalankan karena status menjadi runnable. Akan tetapi tidak dapat memanggil stack secara terpisah sehingga hasilnya urut seperti perulangan biasa. Jika pada metode start, di sini terdapat sebuah screenshot shortcode. Perbedaan pemanggilan metode start adalah jika dengan menggunakan metode start ada dua hal yang harus dipanggil. Yang pertama, alokasi memori untuk TRIP, dan yang kedua, pemanggilan metode run dan start juga memanggil stack secara terpisah sehingga hasilnya berubah tentukan. Saya lanjut ke pertemuan ketiga pada modul 6. Di sini terdapat sebuah service pada Windows. Yang pertama, pada langkah-langkah percobaan ke modul 6 ini, pertama, tekan Windows plus R lalu ketik service.msc lalu untuk masuk ke service. Kedua, pilih Windows, service, dan kemudian properti. Ketiga, salin nama service pada Windows service tadi yang dipilih. Keempat, buka notepad dan isikan perintah seperti di bawah. Jadi terdapat netstop, user file, dan netstart user file. Lalu simpan file tersebut dengan nama update pad. Nah, untuk save as type-nya ini berupa all file. Lalu selanjutnya tekan Win plus R lalu ketik teks phd.msc. Ketujuh, pilih untuk membuat new text ini. Kedelapan, pada menu general isikan seperti gambar di bawah. Isikan juga nama dan digit 5 NPM terakhir Anda. Di sini terdapat nama saya Vincentius Feran dan NPM-nya 06660. Lalu pada menu trigger
pilih new dan isikan seperti gambar di bawah. Jadi di sini terdapat higainya yaitu add log on, ada any user. Nah ini ada activate nya dan expire dan enable. Lanjut Pak, lalu pada menu action tambahkan new action, dimana pada bagian script atau programnya arahkan ke file update batch yang kalian buat tadi. Ini ke-11, jika sudah maka sekarang cek pada bagian text schedule library apakah sudah ada penjadwalan untuk update service tadi yang bernama update. Nah di sini saya sudah terdapat update service, penjadwalan update service, dan ada nama saya Vincent Kiseren dan 0060. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.